Cinta News and Talk. Kabupaten Sukoharjo menjadi sorotan publik pasca viralnya cuitan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro yang mendapatkan penempatan KKN di sana. Cuitan tersebut lantas viral dikarenakan sang mahasiswa mengkhawatirkan Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten yang terpelosok. Warganet pun ramai mengomentari cuitan tersebut. Apa yang sebetulnya menjadi tujuan KKN di kampus? Kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata LPPM Undip Kurniawan Teguh Martono STMT. Viral media sosial. Pak Teguh, apa sih Pak sebetulnya menjadi tujuan KKN di kampus ini? Kenapa malah menjadi mahasiswa ini mengeluhkan wilayah tersebut dengan kata-kata pelosok gitu Pak? Baik Mas, terima kasih. Jadi tujuan KKN ini sebenarnya adalah memberikan sebuah pembelajaran bagi mahasiswa. Jadi nanti adalah mahasiswa belajar bersama masyarakat di situ untuk bisa yang pertama nanti meningkatkan kepedulian sosial, kemudian bisa menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama di perguruan tinggi atau di kampus itu di masyarakat. Kemudian bisa mengembangkan diri. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa menggali potensi-potensi yang dimilikinya, itu bisa dikembangkan pada saat KKN. Nah itu, dan ini juga sudah banyak ya public figure yang melalui KKN itu bisa menemukan jati dirinya, dia bisa mengembangkan dirinya di situ. Kemudian menumbuhkan kreativitas dari mahasiswa sendiri ataupun masyarakat, dan bagaimana juga nanti bisa meningkatkan permasalahan kesehatan penting yang ada di masyarakat. Misalkan sekarang kan isu stunting itu kan banyak diangkat. Nah ini bagaimana bisa mengurangi angka stunting dan sebagainya. Nah ini ada sebenarnya tujuan dari kami di situ adalah memberikan ruang bagi mahasiswa itu bagaimana bisa hidup bersama di masyarakat seperti itu Mas. Lantas bagaimana Pak sebenarnya dari pihak Universitas Diponegoro sendiri dalam melakukan pemilihan wilayah KKN sendiri Pak? Apakah itu nanti ditentukan oleh mahasiswanya sendiri atau ditentukan oleh kampus? Ya baik, jadi di Universitas Diponegoro sendiri itu ada dua kegiatan KKN. Yang pertama KKN reguler. KKN reguler ini itu adalah lokasinya itu ditentukan oleh pihak kampus. Jadi kami dari Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata ini bekerja sama dengan Bapeda yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Itu nanti kita bersama Bapeda itu mencari lokasi yang mana menurut Bapeda itu cocok untuk KKN. Sebagai contoh misalkan ketika kemarin di Kabupaten Brebes di situ kita menggunakan 5 kecamatan. Itu ada 2 kecamatan, ada Bulakambar dan Larangan, itu kita gunakan karena di situ memang ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan dan juga ada permasalahan yang ingin diatasi oleh pemerintah kabupaten dengan mitra dari kampus seperti itu. Ini yang reguler, jadi kita bersama Bapeda itu bekerja sama mencari lokasi. Kemudian yang kedua ada KKN tematik. Nah KKN tematik ini biasanya adalah diusulkan oleh dosen-dosen di Universitas Diponegoro, yang mana dosen ini sudah menentukan lokasinya karena dosen ini sudah survei terlebih dahulu. Oh, misalkan di daerah A itu ada potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan kuliah kerja nyata ini. Jadi ini adalah penempatan yang ada di KKN di Undip seperti itu. Berarti dari kampus sendiri juga ada standar lokasi Pak untuk tempat KKN-nya? Ya kami standar lokasinya ya kita saat ini KKN kita karena sudah offline ya, jadi sudah berada di lokasi kembali seperti sebelumnya, sebelum pandemi. Jadi kita menggunakan wilayah Pantura dan wilayah di sekitar Undip, tentunya masih di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Karena kita juga mengacu dari rencana induk
baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Undip sendiri kan Coastal Development di situ. Gitu. Berarti dari Universitas Diponegoro sendiri melaksanakan KKN dalam lingkup Jawa Tengah saja ya Pak ya? Belum pernah sampai di luar Jawa Tengah begitu? Untuk di luar Jawa Tengah kami sudah pernah melakukan, Mas. Jadi pada saat bencana Semeru di Lumajang kita sudah mengirim tim di tahun 2022 ya, kalau nggak salah 22. Kemudian kemarin di Cianjur kita juga mengirimkan tim, dua tim yang tergabung dalam KKN di Cianjur. Jadi di Jawa Timur, di Jawa Barat kita sudah. Kemudian di tahun 2021 kita ada KKN kebangsaan di Jambi, itu juga pernah seperti itu. Berarti situasi KKN yang dipilih di luar Jawa Tengah sendiri apabila berarti ada situasi mendesak begitu Pak, yang harus turun tangan jadi, begitu? Jadi saat ini untuk di luar Jawa Tengah ya kita masih menggunakan kondisi tertentu seperti itu. Itu berarti termasuk dalam KKN reguler atau KKN tematik tadi Pak? Nah, kalau yang di Cianjur itu dan di Lumajang itu adalah kita namanya KKN tanggap bencana. Jadi di situ KKN tanggap bencana ini memang insidentil. Jadi ketika nanti ada bencana, nanti kami di LPPM sendiri itu juga banyak tim ya, di Undip banyak tim. Melalui LPPM itu ada tim dari DEDA, ada tim dari relawan pengabdian, ada P2 KKN, dan ini kita selalu sinergi untuk membantu masyarakat di sekitar bencana seperti itu. Berarti dari pemilihan anggota KKN yang berangkat mungkin yang di situasi tertentu tersebut tidak bisa bebas berarti ya Pak? Berarti maksudnya ada pemilihan dari seleksi dari LPPM sendiri? Betul, kalau untuk yang tanggap bencana itu kita harus seleksi Mas, karena kalau nggak kita seleksi jangan sampai malah kita niatnya membantu malah kita yang dibantu gitu kan. Iya, betul. Ya, karena di lokasi bencana itu yang memang harus benar-benar siap. Lagi biasanya kita seleksi secara ketat. Iya. Kemudian juga ini Pak, ada beberapa pertanyaan dan juga mungkin pernyataan yang masuk melalui WhatsApp kami dari pendengar. Saya bacakan dulu ya Pak ya, kemudian ditanggapi. Ini ada dari Pak Ahmad. Saya alumni Undip, dulu KKN di Jepara, Desa Kedung Malang. Dari namanya aja udah nampak kondisinya seperti apa. Tapi ya itulah namanya pendidikan. Kemudian juga ada Bu Susi, anak zaman sekarang begitu baru dengar namanya Soeharjo langsung kemana-mana otaknya, padahal geser dikit ketemu kata Solo, asalnya Presiden Joko Widodo. Jakarta kota gede aja belum pernah menghasilkan presiden. Mungkin bisa ditanggapi Pak Teguh atas pernyataan dari pendengar ini Pak. Iya, apa itu? Ini berita viral yang kemarin ya Bapak Ibu. Iya. Ini mungkin karena kita ini kan baru setelah pandemi ya. Setelah pandemi, jadi waktu pandemi kita KKN-nya online itu di kampung halaman masing-masing. Kemudian ini yang periode kedua KKN kita berada di lokasi. Ya mungkin mahasiswa ini pengen tahu sejauh mana sih lokasinya. Ini ya kami di P2KKN yang mohon maaf sebesar-besarnya karena mahasiswa kami yang mungkin kilap ketika bermedsos. Ini mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang mendengarkan yang akan KKN, ya ini juga kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi jangan sampai hal-hal yang kecil pun harus dipublish di media sosial. Jadi bisa tanya ke temannya, atau misalkan kalau adik-adik yang akan KKN ini belum tahu kondisi seperti apa, permasalahan seperti apa, bisa langsung ke pusat pelayanan kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro, dan kami selama jam kerja kami ada tim yang nanti bisa bertanya-tanya langsung. Jadi jawabannya lebih valid ketika bertanya kepada sumbernya langsung. Jangan bertanya di media sosial yang malah nanti jauh kemana-mana seperti itu. Iya, berarti ini apa ya? Mungkin niatnya dia bertanya, tapi mungkin ada sedikit tendensi, mungkin ada, karena kan saya lihat dari postingan tersebut kan caps lock, mungkin ada sedikit penekanan di situ. Mungkin ya akhirnya menimbulkan banyak persepsi kan, jadi ramai.
Terus terkait dengan langkah yang diambil oleh Universitas Diponegoro terhadap cuitan viral tersebut, apa Pak? Apa tetap berjalan seperti biasa atau akan ada himbauan begitu Pak bagi mahasiswa yang akan terjun di KKN nanti? Ya, tentunya kita akan berkoordinasi dengan semua lini, bahwa jadi akan berkoordinasi, kemudian kita akan memberikan ini ya. Jadi pembekalan kepada mahasiswa, karena sebelum diterjunkan ke lapangan itu nanti adik-adik mahasiswa ini akan ada pembekalan terlebih dahulu. Jadi kita akan berikan pembekalan bagaimana nanti di lokasi KKN itu sopan santun yang harus dilakukan seperti apa. Ya, ini kita akan berikan pembekalan seperti itu. Dan terhadap kasus yang viral ini tentunya kita akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim yang ada seperti itu. Ya, harapannya kan memang dari masyarakat juga dapat menerima mahasiswa dengan senang hati di tengah tadi ada pemberitaan tidak enak mungkin tentang Sukoharjo, dan juga mahasiswa dapat menjalankan KKN dengan lancar begitu ya Pak ya? Iya. Harapannya kami seperti Pak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi target kami bisa membantu masyarakat yang ada di lokasi KKN itu bisa tercapai. Kemudian harapan kami bagaimana nanti adik-adik mahasiswa ini bisa mengembangkan potensi dirinya ini juga bisa tercapai. Dan saya yakin ini Pak, adik-adik mahasiswa ini memiliki potensi yang luar biasa itu ya. Saya pasti ada potensi yang luar biasa nanti di dalam masyarakat seperti itu. Balik lagi Pak, mungkin di masalah KKN di awal ini Pak. Ini kenapa sih Pak masih harus ada KKN Pak? Apakah KKN ini masih bisa relevan gitu Pak penerapannya di sekarang ini? Iya, KKN menurut kami ini masih relevan Pak, karena dari pemerintah kabupaten sendiri itu permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten itu juga banyak Pak. Dengan adanya bermitra dengan perguruan tinggi, kemudian di situ mulai program KKN, di situ nanti pemerintah daerah itu nanti juga bisa yang pertama mendapatkan masukan-masukan dari mitra kampus. Kemudian dari kampus sendiri mahasiswa itu bisa mendapatkan hal-hal yang tidak ada di kampus Pak. Nah, karena tentunya mahasiswa itu ketika sudah lulus pasti dia akan hidup bermasyarakat. Nah, dari KKN inilah mahasiswa ini belajar bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat yang tentunya kalau di kampus kan seperti ini, di masyarakat seperti ini. Contoh misalkan di masyarakat di lokasi KKN, ketika kita mungkin di kampus ketemu teman aja kadang jarang menyapa, tapi nanti di lokasi KKN pasti kita akan menyapa dengan warga. Nah, ini kan filosofi yang ada di negara kita kan sopan santun seperti itu kan pasti ada di situ. Nah, ini menurut kami masih relevan karena di situ memberikan efek positif baik bagi masyarakat ataupun mahasiswa sendiri di dalam KKN. Baik. Dari terakhir Pak, mungkin Pak bisa dikasih atau bisa memberi himbauan begitu Pak tentang makna sebenarnya dari KKN untuk mahasiswa atau masyarakat begitu Pak yang sedang mendengar Radio El Sinta ini, silakan. Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi ada beberapa manfaat KKN bagi mahasiswa maupun masyarakat. Yang mana yang pertama itu bisa meningkatkan kepedulian masyarakat atau meningkatkan kepedulian sosial. Jadi dalam kegiatan KKN ini nanti mahasiswa bisa ikut turun dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat di situ. Jadi adanya interaksi yang terjadi langsung dengan masyarakat ini nanti akan bisa meningkatkan kepedulian sosial bagi diri mahasiswa. Kemudian yang berikutnya bagaimana menerapkan ilmu di dalam masyarakat. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di kampus, keterampilan yang sudah kita dapatkan di situ bisa kita terapkan masyarakat, sehingga di situ masyarakat bisa tahu ternyata ada mahasiswa yang bisa seperti ini. Ya, contoh misalkan
mahasiswa di jurusan kesehatan masyarakat di situ nanti. Jadi misalkan KKN-nya ini bisa dapat langsung terjun ke masyarakat, misalkan dalam membantu warga untuk posyandu, kemudian mengurangi angka stunting di situ. Kemudian manfaat yang berikutnya lagi bagaimana mengembangkan diri. Jadi di sini mahasiswa selama kegiatan KKN itu nanti bisa mengembangkan potensi diri yang ada. Jadi potensi-potensi yang ada di dirinya yang belum digali di kampus bisa digali di masyarakat atau di lokasi KKN. Kemudian bisa menumbuhkan kreativitas masyarakat di situ nanti, dan tentunya juga bisa meningkatkan baik dari sektor kesehatan masyarakat atau mungkin nanti kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Misalkan sekarang di lokasi-lokasi KKN itu banyak sekali desa-desa wisata. Nah, di sini kita bisa membantu untuk membangun blueprint untuk desa wisata ini, atau mungkin membantu pemerintah setempat bagaimana nanti mengelola potensi-potensi wisata yang ada di situ. Jadi ini adalah manfaat dari KKN, dan bagi adik-adik yang akan KKN tentunya nanti ikuti saran-saran dan tentunya ikuti himbauan yang diberikan oleh masing-masing dosen KKN. Dan mungkin untuk tambahan adik-adik mahasiswa yang dari Undip yang KKN, tentunya adik-adik nanti tentunya akan diantar sampai ke lokasi. Jadi diantar oleh angkutan yang sudah disediakan oleh Universitas Diponegoro itu sampai lokasi KKN, diantar dan dijemput pada saat berangkat dan pada saat pulang. Jadi jangan khawatir nanti harus apakah berangkat sendiri atau tidak. Ya, ini berangkatnya bersama-sama, sudah disediakan angkutan. Angkutannya tentunya sudah nyaman, gitu ya. Sudah nyaman, dan semuanya di sini sudah difasilitasi. Dan yang berikutnya lagi, ya tentunya setiap kegiatan mahasiswa ini akan dilindungi dengan asuransi yang ada di negara kita, itu melalui BPJS Tenaga Kerja. Baik, Pak Teguh. Berarti intinya memang harus saling menerima, nanti bisa saling menguntungkan, dan tentunya akan menambah pengalaman begitu ya Pak, dan manfaat bagi mahasiswa dan juga warga masyarakat lokasi KKN. Baik, Pak Teguh, terima kasih atas waktunya pada Samael Sinta. Selamat siang dan sampai jumpa lagi Pak. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Demikian pendengar, Kepala Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata LPPM Undip, Kurniawan Teguh Martono, STMT. Sinta Semarang News and Talk.